Halo semua, apalagi di channel saya Guson Papers. Kali ini saya akan unboxing sebuah kiriman yang ditujukan ke saya untuk direview, ya, yaitu kompas untuk kegiatan bernavigasi darat atau buat kegiatan orienteering, kompas plat Brunton TrueArc 10. Nah, kita akan unboxing apa saja sih yang seperti apa penampakan ataupun bentuk dari kompas Brunton TrueArc 10. Kita akan coba. Oke, ini dapat saja sih. Packingnya lumayan berantakan ya, agak berantakan. Tapi cukup aman ya. Oke, ini paketnya. Isinya ada, kita cek lagi apa ada lagi isinya. Jalan. Oke, nggak ada. Lihat. Oke, ini saya makan dulu. Oke, ini ya penampakan dari kompas Brunton TrueArc 10 atau TrueArc 10. Ini penampakan seperti ini. Ya, kalau teman-teman oke ya, cukup eksklusif. Cukup eksklusif dan bagus sekali sih. Dari penampilan packagingnya juga baik. Ini kalau mungkin di online ada ya, atau di online atau di toko-toko outdoor jenis TrueArc 10 ini, Brunton TrueArc 10 mungkin ada. Range harganya mungkin bisa dilihat sendiri mungkin di all shop, di toko-toko online. Jadi kita coba lihat dulu sebenarnya fitur apa saja yang terdapat dari kompas ini. Oke, kita buka. Ini penampilannya ya. Ini kalau kita buka, oke, pertama ada tali. Talinya jenis paracord. Talinya jenis paracord dan sudah ada seling talinya juga nih untuk mengaitkan, dan dia sudah terkunci ya. Jadi sudah terkunci dia. Tali. Oke, ini untuk menggantungkan. Lalu ada knopnya. Ini biasa standar letak ini untuk ya. Kita buka. Lalu kita ambil packagingnya. Ada, kalau kita buka ada manual book. Sepertinya kompas ini agak sulit ya untuk mendapatkannya. Mungkin harus ada beberapa toko itu harus inden, dan tidak semua toko outdoor mungkin menyimpan barang-barang ini atau menjual ini. Ini ada manual booknya. Kalau kita bisa beli Silva ataupun beli Sunto atau yang lain hampir sama ya, dia manual booknya juga sama seperti ini Bruntonnya. Jadi kalau kita lihat
Brunton ini salah satu kompas buatan Amerika ya, made in Wyoming, USA. Oke, ini ada apa lagi? Jadi dipaketkan dalam flyer yang ada dalam packaging itu ada flyernya, kemudian manual book, dan satu lagi. Nah, ini kita lihat ini ada apakah di sini? Kita lihat. Oh, ternyata di sini sudah ada berbagai macam alat tools bantu ya, tools bantu untuk penggunaan dari kompas itu sendiri. Di sini ada mistar, ada skala penggaris dalam skala inch. Lalu ada ini menarik. Ini ada ini ada alat bantu, ini bolong untuk membuat garis. Nah, ini ada, kalau kita lihat nih, ini ada garis ya, bolong. Ada romer skala 1/40.000 UTM, dan ada skala penggaris dari inch dan sentimeter. Ini juga ada romers ya untuk membantu. Ya, ini scale, alat ukur card. Jadi ini free bawaan dari packaging yang tersedia dari kompas Brunton. Ini bisa digunakan, bisa dibawa kalau misalnya ini disertakan kepada tas ya, tas tempat menyimpan kompas, bisa digunakan sewaktu-waktu. Ini ada alat bolongnya juga, Ini juga alat bantu penggaris ketika akan membuat garis azimut dan back azimut di peta ya. Bagus, ini juga skalanya juga bagus. Oke, jadi paketnya ada scale card ya, kartu skala, kartu untuk alat ukur membantu. Ini cukup bagus sekali. Ada tiga model, ada tiga card yang terlindungi oleh kartonnya. Oke. Lalu kompasnya kita lihat. Wow. Wah, ini bentuk kompasnya ya. Oh, keren banget. Platnya juga plat mikanya ya. Akriliknya ini juga tebal sekali, bagus tuh, beda dengan yang umumnya. Pada umumnya dia lebih tebal dan lebih kokoh sekali, dan bentuknya juga bagus, unik gitu. Wow, tren juga enak ya. Di bagian scale-nya juga cukup lengkap ya, dia terdapat berbagai macam skala romer, 150.000, 25.000 dan 36.000, lengkap sekali nih ya. Jadi dia bisa menyesuaikan beberapa romer. Nanti kita akan coba samakan dengan peta yang biasa kita gunakan. Selain dari zoom, dia juga ada loopnya, loop untuk membantu melihat angka derajat ya, untuk memperjelas pandangan, karena ini skalanya ternyata derajatnya satuan.
Kalau Sunto itu kan per 2 derajat ya, 24 derajat. Kalau misalnya Silva juga berapa, ada yang 24, ada yang per 2 derajat. Tapi kalau ini satuan, hampir sama dengan kompas Eurusnya Iger, itu juga satuan, derajatnya satuan tuh. Ini satuan, dan dia ada alat bantunya juga, ada loop, bearingnya juga oke banget. Dan mistarnya ini alat bantu penggarisnya dalam sentimeter dan milimeter. Oh, ada milimeter dan inch di sininya, milimeter dan baliknya inch ya. Nah, kita lihat ini juga oke banget. Oke, sekarang kita coba. Baik, sekarang kita coba apakah skala romer yang ada tersedia di kompas ini sesuai dengan peta topografi RBI terbitan dari Badan Informasi Geospasial. Saya coba ambilkan peta di sini. Sorry. Nah, ini saya ada peta. Saya akan coba pelajari dulu. Kita lihat apakah scale romer ITM yang ada di plat ini sesuai atau tidak, gitu ya. Oh, ternyata ada perbedaan, rekan-rekan. Jadi ada perbedaan ya. Kalau misalnya kalau misalnya yang digunakan itu bagian ini bagian atas ya. Ada terdapat pada bagian atas untuk skala Carfax ini romernya ini ternyata dia tidak pas dengan ukuran skala UTM yang tersedia di kompas ini dengan peta RBI terbitan terbitan dari Badan Informasi Geospasial. Sebenarnya bisa digunakan hanya dengan cara pembacanya saja yang berbeda. Ya, ini bisa digunakan hanya cara membacanya saja yang berbeda, yang agak berbeda dengan cara membaca romer seperti ini pada umumnya gitu ya. Bila memang buat rekan-rekan yang biasa menggunakan romer, ini bisa digunakan. Hanya cara membacanya ada perlu teknik khusus nih untuk bisa membacanya. Bisa menggunakan romer yang ada di kompas ini. Ya, jadi masih bisa digunakan. Skalanya 1/25.000 masih bisa digunakan. Cukup jelas juga, tulisannya juga cukup jelas. Ya. Ini ada 1/25.000, banding 1/50.000. Juga ada macam-macam ya. Sekarang kita coba tes apakah kompas ini jarumnya seperti apa, pergerakan jarumnya dangdut ya, atau ada toleransinya dia cepat dalam menentukan arah derajat. Biasanya kalau yang kompas yang tidak baik itu kan dia agak lama dalam memposisikan pada daya magnetik yang menunjukkan dia adalah arah utara. Sekarang kita lihat. Baik, sekarang kita akan lihat apakah jarumnya ini bekerja dengan baik atau dangdut ya, atau masih tidak bisa mengunci dengan cepat dalam menunjukkan arah utara kompas. Kita akan tes di sini. Kita akan perhatikan. Cukup baik ya. Cukup baik sekali jarumnya. Oke, untuk memudahkan dengan satu jari pun juga sangat mudah. Ini sangat ya.
sangat nyaman sekali, comfort dengan derajat satuan. Kalau kita lihat dengan derajat satuan ini itu ya 10, 20, 30 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya kan kalau kompas itu di Eropa, buatan-buatan Eropa itu per 2 derajat skalanya. Tapi ini cukup, ini sama seperti kompas Eurusnya Eager ya, skalanya satuan. Oke, untuk sisi kenyamanan juga nyaman sekali untuk memutar miring. Jadi tinggal dites di lapangan. Saya rasa ini kompas cukup worth it ya, dari segala bahan material yang dibuat dalam penggunaan kompas ini kokoh, cukup akurat. Hanya memang perlu dites lagi di lapangan dalam mencocokkan kalibrasi jarum dan arah utaranya. Ini tali, ini kalau kita pasang seperti ini, sederhana ya, simple sekali, juga cukup worth it dan cukup menarik. Nah, ini sudah bisa dipakai dan ini ada talinya, knopnya untuk meletakkan di seperti itu. Seperti ini ya. Ini kalau kita lihat, oke. Ya, jadi ini review dari saya terkait dengan unboxing dan review dari kompas Brunton TrueArc 10. Dan buat teman-teman yang memang biasa bergiat dan berkegiatan navigasi ya, gunung hutan ataupun lain sebagainya, yang biasa menjadikan kompas sebagai tools edisi dan tools bawaan yang memang sehari-hari dibawa untuk bisa membantu sebagai penentu arah gitu, dan posisi apapun dalam aktivitas kegiatan-kegiatan pekerjaan ataupun lainnya. Ini cukup worth it dan recommended buat saya bila digunakan sebagai alat bantu untuk menunjang kegiatan bernavigasi di alam terbuka. Oke, sampai jumpa lagi. Kita akan ketemu lagi di review yang lain sama Agus on Papers, dan nantikan terus channel saya.